Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azira Febriani dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan apa itu usaha dalam fisika. Usaha dalam fisika itu adalah sebuah energi yang diberikan gaya ke sebuah benda yang membuat benda tersebut dapat berpindah posisi atau berubah posisi. Nah teman-teman, untuk rumus usaha adalah W sama dengan F dikali delta S dikali cos theta. Tetapi jika arah gaya searah dengan arah perpindahan benda, maka rumusnya adalah W sama dengan F dikali delta S. Berikut adalah macam-macam nilai usaha. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah benda bermasa 2 kg ditarik mendatar di atas bidang datar licin dengan gaya tetap sebesar 10 Newton dengan arah tarikan membentuk sudut 37 derajat terhadap bidang datar sehingga berpindah tempat sejauh 2 meter. Hitunglah besar usaha yang dilakukan terhadap benda. Jadi kita akan mencari besar usahanya. Untuk mencari besar usahanya adalah kita tuliskan rumusnya, yaitu W sama dengan F dikali delta S dikali cos theta. Nah, untuk mengerjakannya kan kita sudah mendapatkan semua nilainya, jadi kita tinggal mencari besarnya usahanya. Jadi besar usaha itu kan gayanya itu 10 dikali 2 dikali cos 37 itu adalah 4/5. 10 dikali 2 sama dengan 20. W sama dengan 20 dikali 4/5. 20 dikali 4/5 sama dengan 16. Jadi jawabannya usaha sama dengan 16 Joule. Sekarang kita akan lanjut ke energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Di dalam bidang mekanika, energi terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah energi potensial, yang kedua adalah energi kinetik, yang ketiga adalah energi mekanik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda atau objek yang bergerak karena adanya kecepatan. Selanjutnya, energi potensial sama halnya dengan suatu benda atau objek yang mungkin memiliki energi kinetik. Suatu benda atau objek pun dapat memiliki energi potensial, di mana energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda atau objek dikarenakan posisi, bentuk, atau susunannya, dan di dalam hubungannya dengan usaha biasa berkaitan erat dengan energi yang dimiliki karena ketinggian letaknya. Oleh karena itu digunakan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya ada energi mekanik. Singkatnya, energi mekanik dapat dikatakan jumlah atau total dari energi potensial dan energi kinetik. Karena energi mekanik merupakan energi yang berkaitan dengan pergerakan, maka digunakan persamaan sebagai berikut. Sekarang kita masuk ke contoh soal energi kinetik. Sebuah mobil bermasa 2000 kg bergerak dengan kecepatan 180 km per jam. Hitunglah energi kinetik mobil yang bergerak. Pertama, kita harus ketahui rumusnya dulu. Rumus energi kinetik sama dengan 1/2 dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Kecepatan kan satuannya itu meter per sekon. Jadi kita ubah dari kilometer ke meter per sekon. Dari kilometer per jam ke meter per sekon. Di sini sudah kita lihat hasilnya adalah 5 meter per sekon. Kemudian kita carilah nilainya. Cara mencari nilainya adalah pertama kita tulis rumusnya, kemudian 1/2 dikali masanya adalah 2000 kg. Kemudian kita kali dengan kecepatannya yaitu 50 meter per sekon kuadrat. Meter per sekon. Nah, karena di sini kuadrat jadi kita tulis seperti ini. 2000 dikali 50 kuadrat. Nah, setengah dikali 2000 sama dengan 1000 ya teman. 1000 dikali 50 kuadrat sama dengan 2500 ya.
2.800. 1000 dikali 2.500, kita kalikan ininya dulu ya teman-teman. 25 kali 1 sama dengan 25. Kemudian kita tambahkan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasilnya adalah 2.500.000 joule. Baiklah, sekarang kita masuk ke soal energi potensial. Ada sebuah kelapa yang masih menggantung di pohon bermasa 2,5 kg. Apabila pohon kelapa mempunyai ketinggian 9 meter, hitunglah energi potensial pada buah kelapa tersebut. Di sini diketahui masanya sama dengan 2,5 kg. Ketinggiannya 9 meter. Karena gravitasinya tidak disebutkan pada soal, maka kita bulatkan gravitasinya menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya energi potensial. Cara mengerjakannya adalah, pertama kita tulis rumusnya. Energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. EP sama dengan massanya 2,5 dikali gravitasi dikali 10 ya. Kemudian ketinggiannya adalah 9. 90 dikali 2,5 sama dengan 225 joule. Jadi energi potensialnya adalah 225 joule, teman-teman. Kemudian ini adalah contoh soal energi mekanik. Sebuah bola golf bermasa 50 gram jatuh dari sebuah ketinggian. Ketika jatuh ke tanah, kecepatan bola tersebut adalah 10 meter per sekon. Berapa ketinggian tempat bola tadi jatuh? Pertama kita harus menentukan yang diketahui. Yang diketahui adalah masanya 50 gram. Kita ubah ke bentuk kilogram. Jadi 50 gram itu sama dengan 0,05 kilogram. Kecepatan A sama dengan 0, sedangkan kecepatan B sama dengan 10 meter per sekon. HB-nya sama dengan 0. Gravitasi karena tidak disebutkan gravitasinya berapa, jadi kita bulatkan ke 10 meter per sekon. Yang kita cari adalah HA. Cara menentukannya pertama-tama kita tuliskan rumus energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Jadi kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. EPA itu M dikali G dikali H ditambah rumus dari energi kinetik adalah 1/2 dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Sama dengan ini MGHB sama dengan M kali G kali H ditambah 1/2 dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Nah, masanya sama dengan, kita tulis di sini ya, masanya sama dengan 0,05 kg dikali gravitasinya adalah 10 meter per sekon dikali HA. H1 yang kita cari ya, HA yang kita cari berarti kita kali HA ditambah, kita garis bawahi ya, ditambah 1/2 dikali masanya 0,05. Nah, jadi teman-teman 0,05 dikali 10 sama dengan 0,5 HA. Nah, karena ini 1/2 dikali 0,05 terus dikalikan dengan 0, jadi tidak perlu dihitung lagi ya teman-teman. Kemudian, maaf, tadi saya lupa tulis ininya, jadi kita tulis kembali nilainya. Nilainya adalah 0,05 dikali gravitasinya 10 dikali
HB-nya itu sama dengan 0 ditambah 1/2 dikali masanya 0,05 dikali percepatan B sama dengan 10. Nah, jadi kita jumlahkan. Seperti yang kita ketahui, ini karena dia dikalikan dengan 0, maka hasilnya 0, jadi tidak perlu ditulis ya. Kemudian kita lanjut ke ini, 1/2 dikali 0,05. 0,05 dikali 10 sama dengan 0,5. 0,5 dikali 1/2 sama dengan 0,25. Jadi hasilnya adalah 0,25. Jadi kita pindah ruaskan. HA sama dengan 0,5 bahagi 0,25. Jadi kita hitung dulu HA sama dengan teman-teman. Jadi di sini kita dapatkan HA-nya sama dengan 2. Hanya sama dengan 2 meter. Jadi ketinggian tempat bola tadi jatuh adalah 2 meter, teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke hukum kekekalan energi mekanik. Ketika suatu benda bergerak tanpa adanya gaya yang bekerja di luar, maka energi mekanik benda di setiap tempat atau di setiap saat itu besarnya selalu sama atau konstan. Berikut di atas adalah rumus hukum kekekalan energi. Selanjutnya ada daya. Daya adalah besarnya energi yang dilakukan dalam satu satuan waktu. Berikut di atas adalah rumus daya. Baiklah, sekarang kita masuk ke soal daya. Sebuah mobil didorong dengan gaya 45 Newton dan berpindah sejauh 10 meter. Dalam waktu 5 detik, berapa besar daya yang digunakan? Pertama kita tuliskan diketahui. Diketahui gayanya adalah 45 Newton, berpindah sejauh 10 meter dengan waktu 5 detik. Penyelesaian. Pertama kita tuliskan rumusnya P sama dengan W per T. W-nya kita belum ketahui, jadi kita cari dulu. Rumus usaha adalah F gaya dikali perpindahan. W sama dengan F-nya adalah 45 Newton dikali berpindah sejauh 10 meter. Jadi usaha adalah 450 Joule. Kemudian P sama dengan W per T. P sama dengan 450 per 5. P sama dengan 90 watt.